Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tiba lagi di renungan malam pada malam hari ini. Dan memulai renungan kita, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kasih dan penyertaan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Dan pada malam hari ini mensyukuri akan karya penyertaan Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami agar pada firman yang kami baca dan renungkan bersama ini dapat kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Bersabdalah kepada kami ya Allah, karena kami anak-anak-Mu sudah sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Kristus Yesus, Tuhan yang adalah juru selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, bacaan Alkitab kita pada malam hari ini dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-27 yang menyatakan, ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan dan juga melakukan firman Tuhan dan setiap langkah kehidupan beriman kita. Haleluya. Ibu bapak saudara sekalian, siapakah atau apakah hal yang membuat kita berbahagia? Mungkin sebagai seorang ibu ketika kita dapat dengan sebuah kesempatan untuk melahirkan seorang anak, untuk mendapatkan sebuah keturunan, itu menjadi hal yang berbahagia. Bagi seorang suami untuk mendampingi istrinya melewati sebuah proses persalinan dan bisa melihat wajah dari anak yang terkasih, mungkin itu adalah saat yang berbahagia. Bagi seorang anak dapat melihat orang tuanya senantiasa berbahagia dengan pencapaian yang dia miliki, mungkin itu adalah saat yang berbahagia. Bagi orang tua yang memiliki anak yang sudah dewasa, mungkin dari setiap pencapaian yang anaknya miliki, itu adalah saat berbahagia ketika dia terus dapat mendampingi kehidupan anak-anaknya. Berbagai hal, berbagai contoh kasus mungkin saja ada bagi kehidupan ibu bapak saudara sekalian ketika hal yang membahagiakan itu terjadi. Ada suatu hal tertentu yang membuat ibu bapak boleh senantiasa berbahagia. Nah, malam hari ini kita mau belajar tentang hal yang sungguh membahagiakan. Dan kita belajar dari apa yang Yesus katakan. Bahwa ketika Yesus didatangi oleh seorang perempuan dari antara orang banyak yang berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Seorang ibu ini mau berkata bahwa sungguh berbahagia seorang ibu yang melahirkan seorang Mesias, seorang juru selamat bagi dunia. Yang berarti seorang perempuan ini mau memuji akan kebahagiaan yang dimiliki oleh seorang Maria melahirkan Yesus. Tapi ayat selanjutnya apa yang Yesus katakan? Bahwa bukan itu yang disebut berbahagia. Yang disebut berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Tentu saja kata-kata ini sering kita dengar ketika selesai firman Tuhan dibacakan. Bahwa berbahagia setiap kita yang membaca, kita yang mendengar firman Tuhan, lalu kemudian memeliharanya dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Bahwa yang berbahagia adalah bukan sekedar tentang materi, tentang pencapaian, tentang sesuatu yang bisa kita dapatkan, sesuatu yang bisa kita lihat, sesuatu yang bisa kita rasakan. Tapi yang berbahagia adalah ketika kita mau mendengarkan dan juga kemudian memelihara firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Firman Tuhan mau mengatakan, ibu bapak saudara sekalian,
bahwa ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan kemudian memeliharanya dalam setiap langkah kehidupan beriman kita, kita disebut orang yang berbahagia. Karena kita mengerti akan apa yang Tuhan firmankan, lalu kemudian kita melakukan hal tersebut, maka kita akan menjadi orang yang berbahagia. Karena kita tahu apa yang Tuhan kehendaki. Kita tahu apa yang Tuhan mau kita lakukan dan setiap langkah kehidupan beriman kita. Dari firman Tuhan kita belajar akan hal itu. Setiap hari kita membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan itu terus kita pelihara dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Sehingga kita menjadi orang yang berbahagia. Orang yang berbahagia bukan tentang pencapaian apa yang dia dapat lakukan, bukan tentang apa yang bisa dia lihat dan dia rasakan dalam setiap langkah kehidupan berimannya. Mungkin saja ada orang yang sudah hidup 25 tahun tapi dia tidak merasakan kebahagiaan karena dia merasa tidak cukup. Tapi lewat firman Tuhan, lewat apa yang boleh dia baca dan renungkan, dia boleh senantiasa menerima sebuah kebahagiaan. Bahwa Tuhan senantiasa merangkulnya. Bahwa dia tidak sendiri menjalani 25 tahun kehidupannya. Ada firman Tuhan yang senantiasa menguatkan kehidupan berimannya. Itulah orang-orang yang disebut berbahagia. Ketika kita merasa sendiri, ada firman Tuhan yang senantiasa menguatkan kita. Ketika kita berduka akan kehilangan yang kita rasakan, ada firman Tuhan yang menguatkan kita. Jadi ketika kita disebut berbahagia, itu bukan karena pencapaian, bukan karena apa yang bisa kita rasakan dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita ada dalam segala situasi kehidupan kita, kita mau mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Dan setiap langkah kehidupan beriman kita. Selamat merenungkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam setiap langkah kehidupan beriman kita, sehingga kita dapat disebut orang-orang yang berbahagia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini yang boleh senantiasa mengingatkan kami bahwa kebahagiaan yang sejati bukan tentang pencapaian, bukan tentang apa yang dapat kami rasakan dan lihat dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Tetapi kebahagiaan sejati adalah ketika kami dapat mendengarkan dan melakukan firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh menguatkan dan senantiasa memberikan berkat bagi kehidupan kami. Bapa, sebentar kami akan mengistirahatkan tubuh kami, berkati setiap kami, agar kami dapat melanjutkan aktivitas kami ke depan, hanya bersama tangan kasih Tuhan yang boleh menuntun dan menyertai kami. Ini doa dan syukur yang kami panjatkan kepada-Mu ya Allah. Dalam nama anak-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.